時刻衆筆頭、椿野さん。項目衆筆頭、水木さん。増上衆筆頭、百瀬さん。そして我らが多聞衆筆頭、柊さん。気づいたやつもいるかと思うが、今年の苗の植え替えが無事終わりました。安西さん。なんかちょっと安心したらお腹空いてきちゃった。あ？やらねえぞ。え？おい待て！待てって！Halo teman-temanku, bagaimana kabarnya? V harap kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, V akan membawakan alur cerita siswa SMA Furin terkuat. Sebelum masuk ke pembahasannya, siapkan dulu camilan, duduk yang rapi, jangan terlalu dekat dengan layar HP ataupun laptop yang kalian gunakan. Jika sudah, kita langsung ke pembahasannya. Check this out. Adegan dimulai dengan berkumpulnya semua ketua kelas di atap sekolah. Nirei menjelaskan bahwa pertemuan kali ini tidak hanya dihadiri oleh ketua kelas, namun dihadiri juga oleh keempat kaisar Bofurin. Keempat kaisar tersebut diantaranya adalah Tsubakino, ketua dari Jikoku, Mizuki, ketua dari Komoku, Momose, ketua dari Zojo, dan yang terakhir adalah Hiragi, ketua dari Tamon. Mereka semua sengaja dikumpulkan oleh Umemiya agar bisa saling mengenal satu sama lain. Umemiya berpesan kepada para ketua kelas bahwa mulai sekarang mereka semua harus mulai memperhatikan rekan sekelasnya, saling membantu menyelesaikan masalah, dan membantu mengamankan kota, karena merekalah harapan untuk menggerakkan Bofurin ke depannya. Adegan berpindah kepada Sakura dan teman-temannya. Di sana Suge berkata kepada Nirei bagaimana kalau mereka semua datang ke Muscle Power. Sakura, Suo dan Kiryu langsung kompak berkata bahwa mereka tidak akan ikut. Tak lama setelah itu, ada 3 orang yang mengenakan jaket sedang berjalan di kota. Sakura yang melihat tingkah aneh ketiga orang tersebut langsung bertanya, apa yang sedang mereka cari. Salah satu dari mereka menjawab bahwa mereka sedang mencari seorang siswa Furin. Namun orang tersebut tidak berada di antara Sakura dan yang lainnya saat ini. Saat mereka pergi, Suo dan Nirei mengenali jaket yang mereka gunakan. Suo berkata bahwa jaket yang mereka gunakan adalah milik anggota Kill. Sakura bertanya siapakah mereka. Suo menjawab bahwa dirinya juga tidak mendapatkan banyak informasi mengenai geng tersebut. Namun seperti yang mereka lihat, mereka merupakan geng dengan rumor yang jelek. Tak lama setelah itu, salah seorang pemilik kafe berteriak. Sontak saja mereka langsung berlari ke arah pemilik kafe tersebut. Ternyata dia menemukan salah seorang siswa Furin yang sedang pingsan. Nirei mengenai orang tersebut. Dia bernama Anzai. Setelah sadar Anzai menjelaskan bahwa dirinya dikejar seekor anjing seukuran beruang. Tentu saja teman-temannya tidak mempercayai cerita tersebut. Saat Anzai akan pergi dari kafe tersebut, Suo bertanya apakah dia memiliki masalah dengan Kill. Mendengar pertanyaan tersebut, Anzai langsung gugup. Namun dia tetap memutuskan untuk pergi dan tidak menceritakan apapun kepada mereka. Suge bertanya kepada Suo, mengapa dia yakin bahwa Anzai memiliki permasalahan dengan Kill. Suo menjelaskan bahwa dirinya tidak yakin 100%, namun dilihat dari waktu kejadian dan reaksi Anzai, Suo dapat menyimpulkan permasalahan tersebut. Nirei bertanya kepada Sakura mengenai apa yang harus dilakukan. Karena jika apa yang dikatakan Suo itu benar, berarti mereka semua harus melakukan sesuatu untuk Anzai. Namun Sakura justru membiarkan hal tersebut, karena pada dasarnya Anzai juga tidak mau bercerita kepada mereka. Sakura menambahkan mungkin Anzai juga memiliki perhitungannya sendiri. Nirei berkata bukankah Anzai itu teman sekelasnya, dan bukankah jika memiliki kekuatan, Sakura juga ingin membantunya. Sakura tidak berkata apa-apa mendengar pernyataan dari Nirei. Dia malah memutuskan untuk pulang. Kiryu berkata bahwa Sakura merupakan orang yang susah berkata jujur dan tidak terbuka dengan apa yang dia inginkan. Suo yang mendengarnya langsung setuju dengan pendapat Kiryu. Adegan berpindah kepada Anzai yang sedang bersama seorang wanita di sebuah taman bermain. Wanita tersebut bernama Tsuchiya, dia merupakan teman masa kecil Anzai. Tsuchiya bertanya apakah luka-luka yang dimiliki Anzai itu perbuatan dari Kill. Kemudian dia juga bertanya mengenai Nagato. Namun Anzai masih belum bisa membawa Nagato ke sana. Tsuchiya menyarankan untuk meminta bantuan Bofurin. Namun Anzai menolak karena itu merupakan masalah pribadinya. Saat Anzai hendak pergi dia berkata bahwa serahkan saja urusan Nagato kepadanya. Tak lama setelah Anzai meninggalkan tempat itu, ternyata Sakura sudah berada di sana. Dia meminta Tsuchiya menceritakan detail ceritanya kepada Sakura. Tsuchiya yang baru melihat Sakura bertanya siapakah dirinya. Sakura menjawab bahwa dirinya merupakan teman sekelas dari Anzai.
Setelah melihat pin di baju Sakura, Tsuchiya pun akhirnya menceritakan semuanya. Dia berkata bahwa dirinya dan Anzai merupakan teman masa kecil. Kemudian datanglah Nagato di kehidupan mereka. Nagato adalah orang baik, berbeda dengan Anzai dan Tsuchiya. Namun saat mereka memasuki masa SMA, mereka semua memilih sekolah yang berbeda satu sama lain. Pada suatu hari, Tsuchiya kebetulan bertemu dengan Anzai di taman tersebut. Dia melihat Anzai yang memiliki luka di pipinya. Anzai menceritakan dari mana dia mendapatkan luka tersebut. Anzai mendapatkan luka tersebut karena menghentikan pencurian di kota. Dan yang melakukan pencurian tersebut adalah seorang anak yang mengenakan jaket dari geng Kill. Saat Anzai membuka penutup jaket tersebut, dia langsung kaget. Karena dia adalah Nagato, teman masa kecilnya. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Setelah mendengarkan pokok permasalahannya, Sakura mengerti. Mengapa Anzai tidak mau meminta bantuan Bofurin ataupun teman sekelasnya? Karena dia merasa bahwa ini merupakan tanggung jawabnya. Sakura berkata bahwa dirinya akan menyeret orang yang bernama Nagato ke depan Tsuchiya. Sakura berkata bahwa serahkan saja masalah ini kepadanya. Pada keesokan harinya Anzai menceritakan kebohongan mengenai lukanya kepada teman-teman di kelasnya. Tentu saja mereka tidak percaya dan malah berkata siapakah orang yang telah menghajarnya dengan menggunakan nada bercanda. Tak lama setelah itu ada seorang siswa kelas 1-4 yang memberikan sebuah surat kepada Anzai. Dia berkata bahwa dirinya mendapatkan surat tersebut dari seseorang yang tidak dia kenali karena mengenakan tudung di kepalanya, namun sepertinya dia bukan orang baik. Saat Anzai membuka surat tersebut ternyata isinya adalah sebuah foto. Anzai langsung berlari keluar kelas. Sakura yang melihat hal tersebut langsung berlari mengejar Anzai. Saat dia berhasil mengejar, Sakura langsung merebut surat yang ada di tangan Anzai. Saat dia melihat isinya ternyata foto Nagato yang sudah babak belur. Sakura meminta Anzai untuk menceritakan detail permasalahannya. Dia pun menceritakan semuanya kepada Sakura. Dan isi ceritanya sama seperti apa yang telah Tsuchiya ceritakan sebelumnya. Mendengar hal tersebut, Sakura menyuruh Anzai untuk bergegas, tentu saja Sakura akan ikut. Anzai berkata bahwa ini merupakan masalah pribadinya, dan tidak ada hubungannya dengan Bofurin. Sakura menjawab bahwa dia melakukan hal tersebut karena dia sudah berjanji kepada Tsuchiya untuk menyeret Nagato. Dia juga tidak berniat membawa nama Furin, karena ini murni keinginannya sendiri. Namun tanpa mereka sadari ternyata sedari tadi perbicaraan mereka berdua telah didengarkan oleh teman-temannya yang lain. Dan mereka semua berniat untuk membantu menyelesaikan masalah Anzai. Saat mereka keluar dari kelas, Kusumi dan Enomoto melihat mereka dan bertanya mau kemana mereka semua. Dan kita pun diperlihatkan gambaran menarik dari pasukan kelas 1 divisi Bisha Mountain yang dipimpin oleh Sakura Haruka sebagai penutup dari anime Windbreaker Season 1. Oke, mungkin itu saja pembahasan alur cerita siswa SMA Furin terkuat pada video kali ini. Apabila kalian semua menyukai alur cerita ini, silahkan klik like, komen dan subscribe. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Sudut Cerita. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir dan sampai ketemu di video selanjutnya.